Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat menjalankan ibadah, menjalani kehidupan sehari-hari tanpa suatu halangan apapun, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah selalu diberikan keberkahan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu istiqomah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga sampai kepada zaman yang terang benderang, penuh dengan pengetahuan, dan insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Teman-temanku sekalian, di awal video tadi sudah saya tampilkan beberapa cuplikan di mana saat itu dunia menjadi tertutup. Dunia seolah-olah tiada kehidupan. Dunia benar-benar istirahat. Ya, pada tahun 2020 terjadi wabah virus yang sangat luar biasa yang membuat seluruh aktivitas manusia dibatasi, dari sekolah, bekerja, sampai beribadah dibatasi. Di mana pada saat memuncaknya wabah virus corona, kita semua bukan hanya dibatasi, tetapi benar-benar dilarang kita beraktivitas di luar rumah. Dari mulai sekolah, bekerja, sampai beribadah, kita lakukan di rumah. Yang dimana kita biasanya bertemu kawan, bertemu saudara, bertemu dengan sahabat, saat itu benar-benar dunia istirahat. Pada saat itu, aktivitas kita benar-benar berubah 180 derajat. Yang biasanya kita bersekolah di sekolahan, kita kuliah di kampus, kita bekerja di kantor, di lapangan, kita beribadah di masjid, saat itu benar-benar berubah. Semua aktivitas yang kita lakukan di luar rumah, semua aktivitas yang kita lakukan di luar ruangan, menjadi kita lakukan di dalam ruangan. Sehingga pada saat itu pemerintah benar-benar bekerja keras, dan pemerintah benar-benar melarang kita untuk bepergian, melarang kita untuk keluar rumah. Karena apa? Untuk menjaga masyarakat mereka, untuk menjaga kita agar senantiasa tidak terkena wabah virus corona. Dan yang pasti, pemerintah selalu mencanangkan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Tidak dapat dipungkiri, menjaga kesehatan ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan. Bukan hanya pemerintah, Rasulullah SAW sampai pada Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Prinsip-prinsip dalam menjaga kesehatan Rasulullah contohkan. Al-Quran berikan anjuran-anjuran kepada kita bagaimana cara-cara kita untuk menjaga kesehatan, mulai dari menjaga kebersihan, menjaga pola makan, sampai pada olahraga. Rasulullah SAW yang pertama dalam menjaga kebersihan, Rasulullah SAW sendiri memberikan anjuran kepada kita semua
memberikan contoh kepada kita semua bagaimana prinsip-prinsip menjaga kebersihan, yang dimana itu adalah salah satu faktor terpenting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Karena saking pentingnya menjaga kebersihan, Rasulullah sampai berfatwa, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi benar-benar penting peran menjaga kebersihan ini dalam kesehatan kita. Yang pertama, berwudu. Berwudu ini bukan hanya kita lakukan ketika kita akan beribadah, bukan hanya kita lakukan ketika kita akan membaca Al-Quran. Namun, filosofi dari berwudu itu sendiri adalah menjaga kebersihan diri kita, membersihkan bagian-bagian tubuh kita sebelum kita beribadah, sebelum kita membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menghancurkan kepada kita, bahkan Rasulullah pun mencontohkan kepada kita untuk senantiasa menjaga wudhu kita. Jadi ketika wudhu kita batal, kita sembuh lagi, kita berwudhu lagi. Ketika batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Kenapa? Agar tubuh kita senantiasa bersih dari kotoran, agar diri kita senantiasa suci dari kotoran, baik itu kotoran yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan gigi atau menjaga kebersihan mulut. Menjaga kebersihan gigi ini sangat penting karena gigi ini faktor utama penunjang kebersihan mulut. Apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam mulut kita, itu menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan kita. Bahkan saking pentingnya menjaga kebersihan gigi, Rasulullah SAW dalam hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah berkata, andaikan tidak memberatkan umatku, maka akan kuwajibkan membersihkan gigi sebelum sholat. Jadi saking pentingnya menjaga kebersihan gigi itu, Rasulullah sampai menganjurkan kita untuk bersiwak, kita membersihkan gigi sebelum sholat. Lalu yang ketiga, kebersihan lingkungan yang di sekitar kita, lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Jika kita tidak bisa mengajak orang lain, setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi orang-orang yang beriman akan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Karena apa? Karena dengan kebersihan tersebut akan terlihat tingkat keimanan seseorang. Ya, itu beberapa dari contoh faktor-faktor dalam menjaga kebersihan. Yang selanjutnya, menjaga pola makan. Tadi menjaga kebersihan, sekarang menjaga pola makan. Menjaga pola makan ini bukan hanya mengatur jadwal-jadwal kita makan, mengatur beberapa porsi kita makan, mengatur kandungan-kandungan dalam makanan. Bukan hanya itu. Tetapi dalam menjaga pola makan ini, kita juga harus memperhatikan makanan-makanan yang halal, mana yang tidak halal, makanan mana yang baik, mana yang tidak baik. Al-Quran sendiri menganjurkan atau memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan makanan apa yang akan kita makan. Dalam surah Al-Maidah ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi tattaqun. Dan makanlah
makanan yang halal lagi baik bagimu dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, di situ sudah sangat jelas. Al-Quran pun memerintahkan kita untuk memperhatikan makanan apa yang akan kita makan. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Buya Yahya dalam tafsirnya Al-Azhar, dia mengatakan dalam memperhatikan makanan, jangan asal halal saja, namun tidak baik. Dan jangan asal baik saja, namun tidak halal. Maksudnya apa? Contoh dari jangan asal halal saja, namun tidak baik. Itu ketika kita makan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Karena dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan beberapa kriteria makanan yang diharamkan oleh Allah, dan itu harus kita hindari kecuali ketika kita dalam keadaan terdesak. Jadi apa yang dimaksud dengan jangan asal halal saja padahal itu tidak baik? Kita tahu makanan apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu daging babi, darah, bangkai, ataupun hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan-hewan yang disembelih untuk persembahan selain Allah, hewan-hewan yang bertaring, bercakar, dan lain sebagainya. Contohnya kambing. Kambing itu halal dimakan. Ketika kambing dimasak secara baik dan itu menghasilkan makanan yang enak, gulai seumpamanya, dimasak gulai enak, namun keesokan harinya kita lupa untuk memanaskannya sehingga makanan itu menjadi basi, gulai tersebut menjadi basi. Nah, makanan tersebut halal namun tidak baik bagi tubuh kita. Lalu selanjutnya, jangan asal baik saja namun tidak halal. Ada orang masak daging babi tersebut diolah dengan sedemikian rupa, diolah dengan berbagai bumbu sehingga menjadi masakan yang sangat enak, sangat menarik. Namun seenak-enaknya makanan tersebut, masakan tersebut, tetap saja itu daging babi. Jadi tetap saja itu adalah makanan yang haram untuk kita konsumsi. Jadi itu pentingnya kita dalam menjaga pola makan, kita memperhatikan apa yang masuk ke dalam diri kita. Jadi makanan halal ataupun haram itu juga mempengaruhi diri kita. Ketika kita makan makanan yang haram, tubuh kita otomatis memberikan kode, baik itu jadi sakit ataupun kita menjadi tidak lagi nafsu untuk beribadah, mengurangi semangat kita beribadah. Itu akan sangat mempengaruhi. Jadi itulah pentingnya dalam menjaga pola makan kita, dan pola makan itu menjadi faktor dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Lalu selanjutnya adalah olahraga. Memang tidak banyak hadis yang memerintahkan kita senantiasa untuk berolahraga. Namun Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh kepada kita semua bahwa menjaga kebugaran tubuh kita itu sangat penting. Rasulullah memiliki badan yang sangat sehat, memiliki badan yang sangat bugar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini sendiri rajin berjalan kaki, rajin berkuda, memanah. Nah, itu juga mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi itu, menjaga kesehatan adalah salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan kita kesehatan, sudah memberikan kita kesempurnaan. Maka harus kita jaga apa yang telah diberikan oleh Allah, apa yang telah diamanatkan oleh Allah.
Itulah beberapa poin penting dalam menjaga kesehatan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW, dari menjaga kebersihan, mengatur pola makan, dan senantiasa berolahraga. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalankan ibadah serta perintahnya dan menjauhi larangannya tanpa ada suatu halangan apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, boleh teman-teman tuliskan di komentar video ini. Terima kasih telah menyimak sedikit uraian saya mengenai menjaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.